Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam orang-orang yang sebentar lagi akan ke Mekah. Ya Rabbal. Jawab salam saya lebih semangat lagi. Yang jawab salam semangat, saya kasih hadiah brosur umroh. Alhamdulillah. Bawa brosurnya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brosur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Lumayan ada 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Yang saya hormati para guru, para alim ulama, para kiai, para asatidzah ustadzat. Yang saya hormati keluarga besar Tarbiyatul Falah Madani, keluarga besar Al-Maghfurlah Dr. Andes Kiai Haji Saib MAG. Yang saya hormati Bunda Hajjah Mahmudah ya namanya. Mahmudah. Yang saya hormati Bunda Hajjah Yoke. Yang saya hormati segenap panitia, hadirin hadirat dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Amin. Ya Rabbal. Memang benar kata Bu Hajjah Yoke tadi, katanya di sini udah pada gelisah. Tapi saya lihat ini ibu-ibunya tenang semua, alhamdulillah. Ini bukan cuma manusia yang hadir, tapi ada Doraemon, ada Minion, ada Upin Ipin. Ya makanya acara ini begitu megah, luar biasa. Mudah-mudahan sahibul hajat, sahibul maulid atau yang memiliki acara ini diberikan senantiasa keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang pertama, kita bersyukur selama pandemi kurang lebih 900 kiai meninggal, 900 ulama meninggal. Itu jumlahnya banyak sekali. Termasuk sebelum Ramadan asisten saya Ustadz Saiful pulang. Ya. Oleh karena itu kalau masih dikasih sehat, alhamdulillah. Saya selalu bilang sehat aja mahal, betul Bu? Betul. Dulu ada artis namanya Olga Sahputra, kenal? Kenal di mana? Sakit 1 tahun dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin di Salemba, ya. Dibawa ke Singapura di National University Hospital. Cuman setahun berobat, duit 20 miliar habis. Duit 20 miliar kalau kita beliin seblak, satu desa Cinangkaya ini, satu kabupaten. Tadi ada Pak Kades mana ya? Pak Kades mana?
Wah, Pak Kades masih sibuk ya. Baik, lanjut. Itu baru sehat, apalagi nikmat iman is. Karena doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Karena akhir zaman ada orang yang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya iman, sorenya udah kafir. Naudzubillah min. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dijual imannya dengan kehidupan yang sedikit dari dunia. Padahal hidup di dunia cuma berapa tahun? Paling hebat 60-70 tahun, tapi bunda mah 90 tahun ya. Ibu Hajah Mahmudah namanya, jadi doa ya, dan mudah-mudahan terpuji sebagaimana namanya, sebagaimana juga nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, berapa harga iman kita? Halo? Mahal, ada yang bilang nggak dijual. Kalau lihat Quran, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Masya Allah. Ibu, emas sekilo berapa sekarang? Orang sini mah beli emasnya kiloannya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekilo 800 juta lebih, masih bisa kita kepel. Emas sekilo masih bisa kita kepel. Iman kita lebih mahal dari emas sepenuh dunia ini. Masya Allah. Coba ada ibu-ibu di sini yang pakai anting 6 kilo. Oh, 2 kilo. Itu juga mahal, itu juga berat. Ya udah, nggak apa-apa. Kembali ke laptop. Makanya ngeri, zaman akhir banyak orang jual imannya, padahal iman ini syarat masuk surga. Kemarin ada orang mengatakan la ilaha illallah bukan pintu surga, padahal ada hadis yang kemudian ibu-ibu mungkin sudah biasa tuh baca, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Orang yang meyakini kalimat ini, bahkan kalau nanti meninggal, akhir kalamnya la ilaha illallah, digaransi oleh Nabi dakhalal jannah, masuk surga. Emang orang sembarangan kalau nggak soleh, nggak taat, pas meninggal bisa bilang la ilaha illallah? Susah, harus sudah terbiasa ya, harus sudah terlatih ya, harus yang sudah biasa ibadah, biasa taat, biasa zikir. Ibu-ibu di sini saya tahu ini ahli zikir semua. Kalau saya syuting sama Komeng sama Poati kalau dilatahin kunyuk, kucrut, copot. Kalau ibu-ibu di sini begitu dilatahin kagetnya langsung baca Yasin. Colek langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi, karena lama nungguinnya. Dan yang mau ngelatahin lagi juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Tabarok, habis itu baca Al-Waqiah, kan jadi panjang ya Bu. Coba kalau dicolek ayam latahnya anak sekarang gitu ya, pasti dikagetin lagi. Makanya bersyukur kita ya bisa ngumpul bersama ahli taat. Amin. Ngumpul bersama ahli taat, alhamdulillah. Apalagi nih udah meja bangku, tinggal kurang TV di sini. Makanya bersyukur kita, ibu panas-panasan begini, Masya Allah ya.
luar biasa ini mah, jelas panasnya gitu. Ya Bu, ini kesang bisa sampai ke dalam-dalam ya Bu ya. Basah ini sama gitu ya. Tapi ini yang di sini lebih berat. Tapi nggak kelihatan gelisah gitu. Di sini kelihatan tenang. Alhamdulillah. Duduknya juga ya Bu ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa gitu. Namanya juga santai ya. Iya nggak kuat katanya. Bu, halo. Oh yang di belakang sini, masya Allah. Bu, halo, masih hidup? Alhamdulillah. Ini juga ada santri-santri Tarbiyatul Falah Madani ya. Ini calon pemimpin masa depan, amin. Biarin anak-anak yang sekarang aduh kerjaannya narkoba, mabok, gayanya rambutnya dipangrok, dikepang dulu baru dikerok, jadi botak sawareh gitu. Ini mah masya Allah, saya dengar tadi dari Bunda Yoke, anak-anak santri di sini masya Allah belum ajan aja udah pada sholat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh ya kan sholat sunnah ya, qobliyah, zuhur ya kan, masya Allah. Sholat duha, alhamdulillah. Makanya iman patut disyukuri, gak bisa dijual beli. Kalau ada orang mau beli iman, punya emas segede dunia, palayuk balamin ahadihim mil'ul ardi dhahaba, gak bisa dibeli. Walaupun dia punya uang yang sangat banyak, emas sekilo aja sudah 800 jutaan, 10 kilo sudah 8 miliar lebih. Berapa coba harga segede yayasan kita aja ini, berapa kalau emas semua ya. Makanya di Tomang, saya kan lahir Cinangneng, sekarang masuknya Tenjolaya ya, tapi saya gede di Tomang. Ada tetangga saya lahirnya di deket-deket London. Ibu tahu London? Hah? Jambatan Cinangneng belok kiri. London di Inggris, tapi gedenya di Tomang. Dia merantau pindah ke Indonesia jadi warga negara Indonesia. Setiap Kemis ke rumah selama pandemi 2 tahun nggak pernah hadir. Saya juga menutup, baru mulai 2 Kemis kemarin datang, dan Kemis besok lagi. Saya tanya, Mister ngapain mau ngaji? Kata Mister, umat Islam itu tenang, tentram. Di Inggris banyak orang yang gelisah, mau tidur aja we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam mah jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah tibra. Oh, khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin gitu. Tapi bukan keluarga besar Tarbiyatul Falah. Kalau Tarbiyatul Falah mah anak-anaknya mau sholat Jumat dari hari Senin udah pada mandi. Emangnya nggak mandi gitu hari Senin? Alhamdulillah. Makanya hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini judulnya luar biasa dengan adanya pandemi. Emang pandemi ini saya baru aja terima jadwal, kemarin diundang kemana-mana. Sempat 6 bulan pertama 2 mobil udah dijual. Infotainment nanya, Pak Ustadz gimana keadaannya? Ini di Jakarta mah masjid aja Jumatan ditutup, khutbah Idul Fitri, Idul Adha di rumah masing-masing, nggak bisa sholat Jumat, nggak bisa sholat Idul Fitri, Idul Adha. Bagaimana Ustadz keadaannya? Pesantren tutup di Jakarta, masjid tutup, kantor tutup, pengajian bubar, nggak boleh semuanya. Ditanya teman-teman Pak Ustadz, katanya teman-teman saya udah pada banting setir, ada yang dagang somai, ada yang dagang bakso, ada yang dagang bubur. Ustadz gimana keadaannya? Saya bilang saya bukan cuma banting setir, piring kebanting. Tapi alhamdulillah ya, karena kita pencinta Rasulullah,
karena kita pengikut Rasulullah, setiap ada kesusahan pasti ada jalan. Kalau kita mau bertakwa, 6 bulan susah ditelepon sama direktur Indosiar SCTV, alhamdulillah ada kerjaan sehingga bisa melanjutkan hidup. Tadinya mah udah belajar bikin somai. Aduh, pas dibulat-bulatkan itu bisa gitu. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ada beberapa bisnis baju nih yang saya pakai. Dulu saya dikasih baju plus duit, setahun itu 150 juta, kan lumayan kalau buat beli cilok. Bisa. Ini nih baju kemarin baru sebulan yang lalu, Pak Ustadz. Oh, ada ternyata. Bajunya dikirim, duitnya nyampe. Belum lagi ada beberapa yang alhamdulillah, kalau kita mau bertakwa, insya Allah Allah akan kasih jalan ke luar. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ini beneran di ujung pandemi, abis ini nggak ada lagi. Amin. Saya aja mau umroh tahun depan, itu berarti hampir 3 tahun saya nggak ketemu atau nggak berada di Mekah. Terakhir haji 2019, 2020 dari Turki ke Mekah, mau rencana langsung ke Maroko syuting SCTV, kemudian lockdown, sampai sekarang belum lagi ke luar negeri. Saya kemarin tahlilan ke Singapura tapi pakai Zoom. Sekarang mah gitu virtual ya. Tahlilan mau ke Australia kayak mau ke Amerika ceramah bisa. Urangna di Cinangneng gitu. Bisa sekarang mah, ini ya tanda kemajuan zaman sekaligus tanda akhir zaman. Sekarang mah pagi bisa ceramah di Brunei, siang di Singapura, malam di Australia. Kalau dulu saya dari ceramah di Malaysia paling dekat ke Singapura. Ceramah pernah saya di Thailand Maulid. Wah, Thailand Maulidan juga. Kampungnya Jirayut. Karena dia kan Thailand Selatan, Patani. Itu muslim, banyak teman-teman saya juga. Dia kalau lebaran punya ketupat juga. Cuman ketupatnya dari ketan. Dan bumbunya kayak lopis. Ya, beda ketupatnya di sana begitu. Ya, baik. Halo. Makanya alhamdulillah, pandemi mudah-mudahan segera berakhir. Dan kecintaan kita kepada baginda Nabi, Bu. Nabi, kalau bahasa kitanya, paling segala-galanya. Bu, Nabi itu paling segala-galanya. Coba dari fisiknya dulu, Bu. Nabi yang ganteng siapa ya? Sampai ada lagunya Nabi Yusuf ganteng, ya kan? Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketampanannya, kegantengannya 2 kali kegantengan Nabi Yusuf. Ada riwayatnya Syatrul Husni, Nabi Yusuf itu separohnya. Padahal Nabi Yusuf lewat, itu emak-emak yang lagi ngupas buah. Nabi Yusuf lewat, wa qatta'na aydiyahun, langsung motong tangannya sendiri, nggak sadar, saking yang lewatnya ganteng. Zaman sekarang ada nggak, Bu? Nggak ada. Saya belum pernah lihat ada tukang gado-gado lagi ngulek, terus lewat orang ganteng, nguleknya pindah ke muka yang mesen. Ya, ngulek, Bu, ya banget abdi. Tuh ngomong sih. Saking yang lewat ganteng. Belum ibu-ibu lagi ngejemur, lewat orang ganteng, salah fokus. Bukan bajunya yang digantung, dianya yang ngegantung. Belum ada. Jadi secara penampilan fisik, Nabi Yusuf itu
dalam riwayat dikatakan satrul husni, masih separuh ketampanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi pangganteng nak, bu, bahasa sininya ganteng tuh apa ya? Oh, kasep kosong ya. Pangkasepna khairul anam, manusia terbaik. Yang kedua, paling punya ilmu, paling alim. Nabi Adam saja dihormati oleh malaikat karena punya ilmu. Ibu, bu, makanya ibu ngaji belajar supaya punya ilmu. Betul. Kata Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang punya ilmu sama yang enggak punya ilmu? Beda. Di Mekah juga orang sholat nangisnya sama, tapi yang punya ilmu nangis karena paham, yang enggak punya ilmu nangis karena kelamaan. Aduh, lila teuing itu baca Quran. Bu, jadi ilmu mulia. Haji 2019 kemarin, kalau Tarbiyatul Falah punya KBIH, Tarbiyatul Falah punya KBIH berangkat haji ada. Oh, ada join ya gitu. Nah, ibu, halo. Kalau orang di Mekah itu ketahuan ya. Kalau naik ONH plus ada yang bayar 250 juta, 300 juta. Di travel Ustazah berapa? Haji 250 juta haji. Padahal 2019 kemarin ada yang 500, ada yang 700 juta. Lamun duit na ditukar recehan, dibariskan, mungkin nyampe ke Istana Bogor gitu. 700 juta satu orang, tapi dengan ilmu bisa gratis. Alhamdulillah. Punya ilmu dikit, ada jamaah, saya kan nganterin jamaah juga, ada jamaah dari Sulawesi. Pak Ustadz, saya takut. Tuh, orang nggak punya ilmu mah takut. Takut kenapa? Di Arab saya nggak bisa bahasa Arab. Ah, gampang, bahasa Inggris bisa nggak? Iya, Arab aja nggak bisa, boro-boro Inggris. Macana hese, book dibaca book. Ya, kadang-kadang ada silent letter, tulisannya wahol, bacanya hol. Eta mungkin pusing. Tenang, di Arab mah banyak orang udah bisa bahasa Indonesia. Ya, kalau yang udah pernah umroh 2 real, 2 real, 5 real, ibu ini diskon. Padahal eta orang Arab, ada orang Afrika, orang India pada bisa bahasa Indonesia. Dan saya bilang sama si bapak itu, lagian kalau udah di sana urusan makan doang mah gampang. Mau jajan, tuh bisa ngomong, nak tinggal tunjuk. Hah? Hah? 2 real. Beres urusan makan, asal ke restoran. Hah? 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 Langsung dibikin 5 real, beres. Urusan jajan makan beres. Tapi pas lagi mau ke Arafah, Mina, Muzdalifah, transit, dia mau pipis, bingung ngomong nak kumaha. Akhirnya dipanggil yang jaga. Hah? Hah? Hampir ditenggelan kurang Yaman. Ini mah beneran. Saya datang lagi berantem. Ya Haji, kenapa Pak Haji? Ini saya mau pipis. Malah dimarahin. Saya bilang, Muhammad, Haji Al-Haji Abdul Hamad, ini pengen ke kamar kecil. Dia bilang, wala yukallimuni faqad kida wa kida. Eta ngomong, eta nganunjuk-nunjuk. Kata orang Yaman, pan abdi gesieun. Cek orang Yaman teh. Nah, ilmu mabu bikin tenang. Halo, saya pernah, udah lama banget, mungkin 20 tahun yang lalu, sholat jamaah, saya jadi makmum, imamnya lupa,
baru sujud sekali sudah tahiyat. Di subhanallah subhanallahin nggak paham, nggak poho gitu. Kalau orang lupa kan nggak inget, betul nggak? Namanya juga lupa. Jadi pas tahiyat di subhanallahin dari belakang, subhanallah subhanallah, namanya dia juga bingung naonnya nu kurang teh. Dia diam aja, tapi diserang subhanallah subhanallah. Aduh, akhirnya dia bangun. Pas bangun, oh kurang rokaat meureun hiji, dia bangun Allah, baru setengah di subhanallah lagi, subhanallah cicing lagi, subhanallah subhanallah, pan kieu we. Itu karena mungkin nggak tahu itu mertuanya atau siapa ya, yang belakang itu mungkin karunya gitu. Kieu itu beneran. Yang pasti karena dia nggak punya ilmu. Dia bilang sujud bah sujud. Untung imamnya nggak bilang oh iya sujud ya. Itu masalah tadi nu pertama Nabi kan pangkasepna, malah sama Nabi Yusuf aja yang kalau Nabi Yusuf lewat orang-orang gagal fokus, ibu-ibu sampai motong tangannya sendiri. Luka nggak terasa, Bu. Oh, saking terpesona gitu kan. Aku hebat, Nih dia main TikToknya. Tadi di depan aja Pak Ustadz follow dong Instagram saya. Alamatnya mana Bu? Alamatnya RT 3 RW 5. Itu mau bukan alamat Instagram. Ibu, halo. Waduh, saya harusnya muter nih gitu. Waduh, Ibu. Di sini ada kamera, kalau nggak kuat tinggal nandain. Lanjut. Aduh, minggir takut juga. Jadi kalau Nabi yang pertama pangkasepna, yang kedua pangalimna dibandingkan para nabi. Di dalam surat Al-Kahfi ada cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa yang masing-masing sama-sama punya ilmu. Tapi Nabi Khidir dan Nabi Musa ilmunya digabungkan, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, orang semakin pinter, orang semakin alim, pasti semakin mudah hidupnya. Betul apa betul? Ini anak-anak santri, udah siap-siap sholat zuhur kayaknya anak-anak santri. Anak-anak santri, Bu, kalau ikut MTQ hadiahnya tuh Bu uang, hadiah haji. Kalau ikut syarhil Quran ada hadiahnya duit. Malah ada yang kemudian kemarin itu habis juara MTQ, ya, ada peserta aksi Indosiar, ya, kemudian juga ada juara MTQ, itu ditawarin, ayo masuk polisi, masuk TNI, langsung masuk. Karena apa? Karena ilmu. Dan baginda Nabi pangalimna di antara para nabi. Kita disuruh minta Rabbi zidni warzukni, supaya dikasih ilmu dan dikasih paham. Kalau nggak paham mah kayak Komeng pernah, Adul nanya, Bang mau tayamum gimana? Tayamum itu pengganti wudhu. Ya udah, pakai apa Bang? Kan nggak ada air, pakai debu. Caranya gimana? Sama kayak wudhu. Udah si Adul kumur-kumur, udah kayak makan sagon, tanah kabeh. Kalau nggak paham begitu, ya Bu ya. Kalau ibu-ibu di sini kan masya Allah, tayamum paham, ya, sholat ngerti, alhamdulillah. Jadi Nabi pangkasepna, pangalimna. Kemudian yang berikutnya, Bu, ini yang menjadikan Nabi paling mulia, paling bagus akhlaknya, paling bagus wa innaka la'ala khuluqin azim.
Dan betul-betul Nabi memiliki budi pekerti yang agung. Ibu, Bu, kalau ada orang cantik banget tapi akhlaknya jelek, lagi makan bareng enak-enak, tiba-tiba hitut gitu. Geluh gitu. Misal, tapi ada orang nggak terlalu cantik tapi akhlaknya bagus, tapi sopan santun, ini jadi keunggulan. Jadi Nabi, kenapa ketampanannya itu tidak begitu berpengaruh kepada orang? Karena ada yang lebih menonjol, yaitu akhlak mulianya. Yang memuji akhlak Nabi bagus, Allah dalam surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi mah akhlaknya bagus, Bu. Halo. Nabi pulang ke rumah, nanya ada makanan apa, karena istrinya hadir maulid gak sempet masak. Ibu-ibu makan mau maulid jam 10 juga mandi dari jam setengah 3. Ya Bu, langsung nyari, wah dandan pakai jilbab juga kan, ada yang dililit, ada yang di segala macam, panjang. Akhirnya pulang belum masak. Suaminya nanya, ada makanan enggak? Kalau Nabi nanya, kata Bunda Aisyah, hari ini enggak ada makanan. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Mirip sama suami-suami ibu. Alhamdulillah, kalau pulang makanan enggak ada, ya dia bilang kalau gitu saya puasa. Besok maulid lagi aja ya. Bu, tapi tebari pundung gitu kan. Nabi mah kalau gitu saya puasa. Jangan kayak orang sana, Bu. Pulang tanya ada makanan nggak? Nggak ada. Langsung duit 50.000 2 minggu habis. Kata istrinya, tenang suamiku, ini bisa bertahan 1 tahun. Udah saya beliin kalender, jadi tinggal disobek aja setiap bulan. Atau 50.000 2 minggu, ya mungkin beli lauk emas dipoto, jadi pas makan tapi kalau akhlaknya bagus, suami ibu, ya Bu kayak gitu, alhamdulillah. Nabi nggak pernah mencela makanan. Ada makanan yang suka dimakan, nggak suka Nabi diem, nggak pernah komentar. Itu mah rendangnya saya pikir itu sendal jepit kayaknya. Pas digegel teh huntu nuka bawa katanya. Nggak pernah. Ada orang Bu komentar makanan nggak enak tapi 2 piring habis. Pas mau pulang masih nanyain, "Nu tadi aya keneh." Habis. Saya ingat haji pertama saya, Bu, haji pertama mau berangkat itu tahun 2005. Ada tetangga saya orang Padang, dia bilang, "Pak Ustadz, kebiasaan kami kalau ada yang mau haji kita bikinin rendang haji, dibawa tupperware, dikasih." Aduh, ini kos ibu-ibu ya, orang umroh teh haji teh mau daging begini. Tapi karena saya menghormati dia, saya bawa. Itu ada beberapa yang ngeledekin saya, Bu. Salah satunya Haji Opik yang nyanyi Tombo Ati. Ada apa itu 5 perkaranya. Dia ngeledekin, "Ustadz, kayak emak-emak bawa-bawa gituan." Lagian kita kan hajinya ONH plus, makanan udah disediain di hotel, ngapain bawa-bawa gitu? Ya habis gimana, saya dikasih. Tapi ternyata Bu, itu rendang berkah. Saya bawa dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Arafah, Arafah saya bawa ke Mina. Pas di Mina kan rendang mah kuat ya. Itu memang rendang bertahan bisa 6 bulan. Namanya rendang haji. Zaman dulu orang-orang Padang kalau mau haji itu bawa rendang. Kan orang Sunda juga anak ayah nu mawa lelenjing, Bu. Pan besita ayah sambel gitu. Tapi sekarang mah ditangkap, nggak boleh ayah nu mawa lelenjing.
karena nggak bisa kalau nggak makan sambal gitu. Orang Arab mah nggak ada pedes-pedesnya makan. Itu masak ya, Bu. Halo. Jadi itu si rendang saya bawa Madinah, Mekah, Mekah, Arafah, Arafah, Muzdalifah, Muzdalifah, Mina. Pas di Mina dikasih makanan Arab udah pada bosen. Udah ada yang komen, eta daging naon, onta apa? Meni golede gitu katanya. Saya buka rendang, makan, enak, habis. Besoknya yang nanyain terakhir itu Haji Opik, masih ada nggak rendang? Dan itu kisah nyata, gak ada dagingnya mah, tinggal bumbu nanyesak. Eta disusutan make sangu. Aduh ngenahen dia katanya. Nah saya bilang Ji, makanya ini manfaat saya bawa Jakarta, Jeddah, Jeddah Madinah, Madinah Mekah, Mekah Arafah, Arafah Muzdalifah, Muzdalifah Mina. Ente yang paling terakhir ngerok bumbu. Makanya kalau ada makanan nggak usah komen, eta mah kue namanya heras, eta mah ngabaledog anjing gitu, paeh eta anjing. Nggak boleh. Nabi akhlaknya bagus, ngomongnya baik ya Bu. Alhamdulillah, itu harus dibiasain. Ya, kalau kaget, kalau ada musibah, bilang innalil. Tapi ada yang lebay, ada yang over, semuanya mau pakai kalimat thayyibah. Begitu ditanya sama saya, kenalan, namanya siapa Kang? Insya Allah nama saya Asep Pak Ustaz. Saya bilang kalau udah dinamain Asep udah nggak usah pakai insya Allah lagi. Mungkin bilang alhamdulillah saya dikasih nama Asep supaya saya jadi orang yang kasep fisik dan akhlaknya gitu. Ini mah insya Allah. Bu, jadi Nabi pang kasepna, pang alimna, pang bagus-bagusna akhlak. Paling bagus akhlaknya, ngomongnya bagus, perbuatannya juga bagus. Nabi mah romantis sama istrinya juga. Ini kayaknya juga Pak Haji dulu romantis banget ya. Makanya Bu Haji juga tadi, aduh ini mah soulmate-an saya katanya, Masya Allah ya, luar biasa. Mungkin karena beliau juga pencontoh Rasulullah. Rasulullah tuh kalau pulang ke rumah, Aisyah teh nyumput di balik pantok. Nanti Nabi buka, nanti dicari, udah ketemu dipeluk sama Nabi. Romantis nggak Bu? Ada ibu-ibu pengen nih kayak Rasulullah. Bubar maulid, ya suaminya assalamualaikum nyumput di balik pantai. Cuman nggak janjian. Suaminya buka pintu, bari kesel gitu, digegero tengah jawab gitu, kemana sih? Itu handle pintu percis di hadapan tarang, peletok, adau. Kalau Nabi kan dipeluk, ini mamalah siana nawanan. Allah, Nabi mah Masya Allah dipeluk ya Bu. Jadi Nabi akhlaknya bagus ya. Makanya siapa yang bisa meneladani Nabi? Pang kasekna, pang pinterna, pang luhur akhlakna, pang bagus akhlakna. Itulah pang solehna. Dan kemudian kita disuruh mengikuti Nabi. Semua bisa ngikutin? Gak bisa. Siapa yang bisa ngikutin? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Cuman yang paham bakal ketemu Allah dan bakal ada kesudahan hidup, kiamat nanti akan dibalas amal kita. Ibu yakin akan mati? Kan ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaahnya mati.
ustadznya mati. jangan kencang-kencang. Doakan sing panjang umur. Ini makanya Bu, mudah-mudahan semua panjang umur. Tapi semuanya pasti mati. Ibu-ibu masih ada yang di sini. Siap mati, Bu? Yang lain nggak jawab, tapi ada satu orang siap. Sebelah sini siap. Wah, ini lebih gaul lagi. Siap. Yang sebelah sana mati siap. Siap. Coba yang tengah, siap mati? Belum. Padahal yang jawab siap mati, yang bilang belum juga mati. Pangkanerinya bilang, untung saya diam aja. Yang diam aja juga mati. Kita siap-siap semuanya. Insya Allah kecintaan kita kepada baginda Nabi menghadirkan, melahirkan kecintaan kepada Allah juga. Karena kalau kita cinta Nabi, cinta Allah. Cinta Allah, ikuti Nabi, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nyumbang udah. Ya, sekalian doa katanya Kiai. Borongan ini naik tumaritis ya. Doain Bunda ya, Bunda Mahmudah, Bunda Yoke sama para guru-guru, santri-santrinya, anak-anak ibu ada yang lagi belajar, mudah-mudahan semuanya juga jadi orang sukses. Jadi kiai, jadi dokter, jadi pengacara, jadi tentara, jadi polisi, jadi lurah, ya, jadi anggota dewan, jadi semuanya. Tapi yang soleh, soleha. Amin ya Rabbal. Ala hadhihi niyya wa liqlatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanih. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, terima amal ibadah kami. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kami berjumpa dengan baginda Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan kami dapat syafaatul uzma yaumal qiyamah. Aturannya mungkin kurang amal kami, karena syafaat kami langsung masuk surgamu. Ya Allah, ilahana lasna lil firdausi ala ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, kami ini sebenarnya nggak pantas masuk surga, tapi kami nggak kuat ada di neraka. Oleh karena itu ampuni kami, maafkan kesalahan kami, dan golongkan kami ke dalam golongan hamba-hamba yang mengikuti baginda Nabi SAW. Ya Allah, segala uang, tenaga, pikiran yang tercurah untuk maulid ini mudah-mudahan diganti oleh Allah. Ibu-ibu pakai ongkos, ada yang menyumbang, ada yang membeli makanan, semuanya diganti bisa bi'imi'ati di'fin, 700 kali lipatnya. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur sampai tahun depan lagi, sehingga kami bisa terus mempersiapkan bekal untuk kematian kami. Dan waktu kami pulang sudah bawa bekal yang banyak, sudah bawa amal soleh yang banyak. Anak-anak kami sudah sukses semuanya, amin. Dan hutang-hutang kami sudah lunas dan terbayar, tidak ada sangkutan apapun. Kami kembali husnul khotimah dengan tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala, amin. Berkahi acara ini dan jadikan setelah ini perpisahannya tafarruqan maksuma, perpisahan yang mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum tutup, saya mau kasih 2 pertanyaan. Yang dari depan sini nih yang kepanasan atau yang bisa. Siapa yang mau jawab duluan? Pertanyaan saya gampang. Ayo, ada yang mau diri? Ada, Ibu? Diri dulu. Ya. Ibu tahu nggak siapa nama saya? Namanya yang benar. Salah. Sini. Pokoknya salah. Oh iya. Ya. Yang putih tuh ya. Ustaz Syuki Al-Bukhari. Salah. Sukta Muhammad Syuki Al-Bukhari. Satu lagi, siapa yang mau? Ya, Ibu, Ustazah ya. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? 12 Maulid. Pak, 12 Rabiul Awal, Pak. Jangan jawab dulu. Ibu, saya kasih brosur aja. Karena tapi 12 Maulid sih ya. Kasih enggak? Udah. Sisanya kasih sama Bunda aja. Mungkin mau dikasih. Ini kalau ada yang mau ambil. Pegang ini 1 tahun Bu, insya Allah tahun depan udah kelewatan. Ya, untuk Ibu sepuh ya. Pak Kades boleh kalau masih ada, ya kan? Babinsa boleh dikasih kalau masih ada, ya kan? Terima kasih, saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.